Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pungki Rafelianti, NPM 22710200. Saya dari Prodi Sistem Informasi dan mata kuliah Algoritma dan Studi. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengertian set code, fungsi, struktur, dan contoh algoritma set code. Dan pengertian dari postcode sendiri adalah istilah dalam pemrograman untuk menuliskan sebuah sintaks, statem, algoritma, dan lainnya dalam bahasa yang bisa dipahami oleh manusia. Sederhananya, postcode merupakan bentuk presentasi dari kode kita nantinya dan versi yang human readable, bukan computerable. Fungsi postcode adalah banyak orang yang langsung melompat untuk coding secara langsung tanpa membuat postcode karena dianggap membuang waktu. Padahal postcode sangat penting sekali sebelum memulai sebuah pemrograman. Itu akan melatih kita tentang bagaimana pemrogram tersebut berjalan dan berpikir. Berikut ini adalah beberapa keuntungan belajar postcode sebelum menulis kode. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman dari pendekatan apapun. Hal ini merupakan cara terbaik untuk menjelaskan apa yang kita inginkan dan melatih logika dalam pemrograman. Untuk yang kedua yaitu menjelaskan secara detail tentang apa yang akan kita buat nantinya, sehingga membuat fase penulisan kode dalam kode lebih mudah lagi seorang pemrogramer. Yang ketiga yaitu bertindak seperti penghubung antara pemrogram yang akan kita buat dengan logika pemrogram. Selain itu juga digunakan sebagai dokumentasi kasar, sehingga kode pemrogram yang dibuat dapat mudah dipahami oleh orang lain yang ingin mengembangkannya. Sebagai contoh, kita ingin membuat program untuk mendeteksi apakah sebuah angka yang dimasukkan pengguna termasuk genap atau ganjil. Tidak ada standar khusus yang menulis postcode, namun kita harus tetap membuatnya sederhana dan mudah dipahami. Yang pertama yaitu kita definisikan dulu tujuan pemrograman. Dalam contoh ini berarti kita akan membuat program yang mendeteksi angka genap dan ganjil berdasarkan input program. Yang kedua yaitu periksa elemen apa saja yang ada dalam program. Dalam program deteksi angka ganjil dan genap terdapat setidaknya dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu input dan user, dan kondisi pengecekan angkanya. Selanjutnya kita susun postcode-nya. Untuk yang ketiga yaitu ada ciri-ciri postcode. Meskipun postcode tidak ditulis dalam bahasa pemrograman, namun masih ada kata kunci yang digunakan untuk merujuk pada konsep pengkodean, namun seperti if, else, dan then. Penulisan postcode juga tidak memiliki aturan seperti namun harus logis. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari postcode. Yang pertama yaitu postcode merupakan sebuah tanda, notasi, atau kode yang mirip dan juga merupakan penjelasan untuk cara menyelesaikan suatu masalah. Postcode juga sering digunakan para penggunanya untuk menuliskan suatu algoritma dari suatu permasalahan. Postcode berisi step-step atau langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah seperti halnya algoritma. Akan tetapi bentuk dari permasalahannya itu sedikit berbeda dari algoritma. Postcode tidak memiliki aturan baku yang mengikat penggunanya. Postcode merupakan bahasa yang mirip dengan bahasa pemrograman. Akan tetapi, postcode menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal dan juga lebih ringkas daripada algoritma. Lalu ada struktur dari postcode. Umumnya dalam penulisan postcode dibagi ke dalam 3 struktur, yaitu struktur atau bagian, yaitu yang pertama umumnya pada bagian kecuali dengan penulisan program, yang kemudian diikuti oleh nama algoritma. Yang kedua yaitu definisi. Bagian ini ada variabel yang memiliki algoritma definisi. Variabel ini dapat berubah bilangan pecahan, karakter, boolean, dan lain sebagainya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu algoritma. Adalah bagian yang berisikan kesimpulan,
sekumpulan perintah algoritma. Perintah algoritma dapat berupa perulangan kondisional atau tuntunan. Harus dibuat berurut mulai dari judul, kemudian deskripsi yaitu isinya, dan implementasi yang di dalamnya merupakan bagian inti dari algoritma pemrograman yang kita buat. Selanjutnya ada contoh algoritma Pascal. Berikut ini adalah beberapa contoh Pascal yang tentu bisa kita gunakan untuk referensi belajar Pascal. Contoh Pascal menghitung luas persegi panjang. Dalam hal ini kita akan membuat Pascal menghitung luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang adalah L kali P kali L. Sedangkan rumus kelilingnya adalah K sama dengan 2 kali dalam kurung P plus L. Dalam algoritma Pascal menghitung luas persegi panjang, maka panjang dan lebarnya diinput dan luasnya ditampilkan. Di sini ada rumus dari contoh menghitung luas persegi panjang. Untuk contoh yang kedua yaitu Pascal menghitung luas segitiga. Bangunan datar segitiga memiliki rumus luas yaitu L sama dengan alas kali tinggi per 2. Dalam algoritma Pascal menghitung luas segitiga, maka alas dan tingginya diinput dan luasnya ditampilkan. Sebagai contoh perhitungan luas segitiga yang akan kita buat menjadi algoritma Pascal, diketahui sebuah segitiga memiliki alas 5 dan tinggi 10. Berapa luas segitiga tersebut? Di sini saya sudah memberikan contoh dan jawabannya sekaligus. Contoh yang ketiga yaitu contoh Pascal menentukan bilangan ganjil dan genap. Untuk membuat Pascal untuk menentukan bilangan ganjil dan genap, hal ini harus dilakukan dalam menginput sebuah bilangan kemudian bagi bilangan yang tadi dimasukkan dengan angka 2. Jika bilangannya menghasilkan sisa pembagian 0, maka bilangan itu genap. Sedangkan jika bilangan tidak menghasilkan sisa pembagian 0, maka bilangan itu adalah ganjil. Berikut penulisan Pascal menentukan bilangan genap dan ganjil. Di atas berarti Pascal merupakan sebuah jenis bahasa yang bisa diartikan sebuah algoritma yang sudah ada sedikit pembangunan dalam bahasa pemrograman yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan setiap permasalahan atau solusi. Sekian penjelasan ringkas saya mengenai Pascal. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.